pidato Mas Bahar Smith. Dia merespon apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama terkait dengan Maulid Nabi. Tentu yang dimaksud Bang Haji itu adalah merayakan Maulid Nabi. Dasar Mas Bahar Smith responnya dengan respon sumbu pendek. Yang kedua, karena didasarkan kepada kebencian, sangat tersinggung dengan keterlibatan Roma Irama dalam posisi mendukung tesis Kiai Imad dan juga memberikan kritikan-kritikan kepada habaib. Yang target Bang Haji Roma Irama sebenarnya bukan kebencian, tapi mengkritik para habaib Bahalwi untuk mau bermuhasabah, introspeksi diri. Bagaimana pola hidup selama ini itu bisa dirubah, setidaknya bisa dirasakan kepada masyarakat Indonesia dengan pola hidup yang setara. Tidak ada kelas kedua, tidak ada kelas inlander yang disematkan kepada masyarakat pribumi. Semua warga negara adalah setara. Arab, Korea, Eropa, masyarakat pribumi yang kesemuanya sudah menjadi bagian dari warga negara ini, sudah seharusnya untuk setara. Ibarat dikata masyarakat pribumi pun tidak ingin di nomor utamakan ketika harus bersamaan dengan masyarakat imigran. Masa justru sebaliknya, yang imigran malah sok-sokan, yang pribumi saja ingin hidup setara dan bersama dalam koridor kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Masa yang imigran malah sebaliknya ingin diunggul-unggulkan, diutama-utamakan? Ini kan terbalik. Masyarakat pribumi mengajak hidup dalam kesetaraan, tidak menampakkan kesombongan sebagai pemilik kawasan, menghargai masyarakat imigran, masyarakat yang datang karena sudah menjadi keluarga dalam satu bangsa Indonesia. Ya sudah, kita hidup setara. Tapi rupanya masyarakat Arab habaib Bahalwi ini masih banyak yang ingin menciptakan kelas sosial lebih tinggi dan unggul dibanding masyarakat pribumi. Nah, inilah yang menjadi titik kritik Bang Haji Roma Irama. Mas Bahar Smith merespon dalam tanda kutip gerakan Bang Haji Roma Irama ini, tentu menguatkan tesis Kiai Imaduddin Utsman lintas disiplin keilmuan terkait dengan fenomena habaib Bahalwi yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang kontrari salah sikap dan perbuatannya, mengaku sebagai bangsa Indonesia tapi masih ingin di atas kelas kewarganegaraannya dan menganggap masyarakat pribumi kelas bawah di bawah dia dalam konteks kewarganegaraan. Ini kan luar biasa arogannya. Harusnya Mas Bahar Smith berintrospeksi diri dan semua para habaib Bahalwi berintrospeksi diri, saling mengingatkan. Bukan justru mengumbar emosi. Sampai pernyataan Bang Haji Roma Irama yang menurut saya benar bahwa Maulid Nabi, tentu yang dimaksud Bang Haji adalah merayakan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu dikatakan oleh Bang Haji sebagai kebudayaan, dan itu nggak salah. Peringatan Maulid Nabi dan yang dimaksud oleh Bang Haji tentu adalah merayakan Maulid Nabi, itu adalah bagian daripada kebudayaan, itu nggak salah.
Dalam konteks bersolawat kepada Nabi itu ada nasnya, ada sumber nasnya. Tapi dalam konteks bagaimana merayakan Maulidun Nabi itu kebudayaan dari hasil budidaya atau karya cipta karsa manusia. Ini kan kreativitas umat Islam, bil khusus masyarakat Indonesia, karena peringatan Maulid Nabi tidak hanya di Indonesia saja. Sejak Salahuddin Al-Ayyubi, atau ada yang secara subjektif menganggap sejak ketokohan masyarakat tertentu, tetapi secara masyhur kita mengenal Maulid Nabi ini membaca dari kisah Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ketika harus berhadapan dengan pasukan salib, karena memang era saat itu adalah era di mana umat Islam menghadapi perang yang disebut perang salib, dan Salahuddin Al-Ayyubi membuat inisiatif ini untuk membangun syiar keumatan min ummati Nabi Muhammad SAW, bagaimana memiliki eksistensi vis-vis dalam fitnah perang salib saat itu. Dan itu berkembang luas di seluruh negeri di dunia ini, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia tidak hanya merayakan Maulid Nabi, tapi didukung dengan berbagai festival, didukung dengan berbagai pernak-pernik atau berbagai kreativitas masyarakat Muslim, bil khusus masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jawa juga. Semuanya merayakan Maulid Nabi dengan berbagai corak kreativitasnya masing-masing. Ini nggak bisa dipungkiri, merayakan Maulid Nabi itu memang budaya masyarakat, budaya yang baik. Kan tidak semua budaya itu negatif, tidak semua budaya itu buruk. Merayakan Maulid Nabi merupakan budaya yang baik, budidaya yang baik, atau karya rasa cipta masyarakat yang baik untuk menumbuhkan ghirah atau himmah, semangat besar untuk terus mencintai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan cinta itu bagaimana tetap menggelora. Tentu tidak hanya pada saat Maulid Nabi, di luar Maulid Nabi bagaimana itu juga terpompa rasa mahabbah kepada Nabi. Cuman dibuat momentum besar untuk memompa kembali. Barangkali ada suasana-suasana yang kurang semangat atau semangat itu berkurang, disemangatkan kembali dengan penuh meriah, sehingga sering kita kenal dengan merayakan Maulid Nabi. Ini budaya. Bersolawat kepada Nabi nas, wajiban mencintai Nabi nas. Kemudian bagaimana menumbuhkan masyarakat untuk bersolawat, bagaimana menumbuhkan masyarakat untuk mencintai Nabi dengan membuat peringatan atau merayakan Maulid Nabi. Ini kebudayaan, ini fakta historis perkembangan sejarah manusia dalam menjaga rasa cinta, menjaga hati untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam merayakan Maulid Nabi ini ada nas kan, ada keberagaman dipadukan dalam suasana bersama-sama umat Islam, sehingga masyarakat dalam tanda kutip yang cintanya kepada Nabi belum 100%, semangatnya kepada Nabi masih dalam tanda kutip dipertanyakan. Bagaimana bisa bersama-sama dengan komunitas besar umat Islam yang mencintai Nabi, yang ingin terus bersolawat kepada Nabi, bersatu, atau dengan komunitas di luar umat Islam.
bagaimana ikut berpartisipasi merayakan Maulid Nabi dan merasakan, menyaksikan umat Islam yang begitu semangat dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas dalam sebuah peringatan yang meriah. Ini kan tidak terlepas dari budaya, atau budidaya manusia atau cipta karsa manusia yang tidak bertentangan dengan nas, yang justru menguatkan nas, menguatkan syiar-syiar Islam. Karena dalam kondisi apapun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW harus tetap kita rayakan kehadirannya, bila perlu tiap hari atau setahun sekali dengan penuh meriah, karena kehadiran sang pemimpin besar, imam besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi termasuk tahlil, tahlil, membaca tahlil, bertasbih, bersolawat, itu nas, itu ada hubungannya dengan nas, ada hubungannya dengan perintah agama. Tetapi bagaimana membangun kebersamaan masyarakat untuk bersama-sama bertahlil, bergantian membaca tahlil diiringi dengan bergantian bersedekah dengan tetangga, terus di situ juga diramu dengan sistem keberagaman, keragaman, merayakan kemajmukan yang dikuatkan dengan arti pentingnya membaca tahlil, tahmid, sholawat, tasbih kepada Nabi dalam waktu yang ditentukan, dalam panduan sang pendamping sosial, pendamping keagamaan, lagi-lagi untuk membuat syiar-syiar. Ini nggak bisa dilepaskan dari bagian daripada dorongan kebudayaan masyarakat, dorongan budidaya masyarakat atau karya cipta rasa masyarakat, merasakan perintah nas terkait dengan membaca tahlil, tahmid, tasbih dan sholawat. Bagaimana ini nas terkait dengan tahlil, tasbih, tahmid, sholawat ini bisa dirayakan masyarakat dalam sebuah kegiatan, baik melalui kegiatan yang monumental maupun kegiatan yang harian, yang kesemuanya bisa mendorong semangat masyarakat untuk bisa menggerakkan kalimah tauhid, untuk bisa menggerakkan syahadat tauhid dan menggerakkan syahadat Rasul, menggerakkan tasbih kepada Allah dan menggerakkan istighfar kepada, memohon ampunan kepada Allah. Ini semua ketika dilakukan dengan suasana kemajmukan masyarakat, dalam suasana kebersamaan, seolah-olah di situ ada semangat untuk merayakan perbedaan kemajmukan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, prinsip-prinsip nas yang betul-betul harus kita jaga. Dan ketika itu semua harus diolah dalam sebuah aktivitas bersamaan dengan masyarakat atau dengan individu-individu yang lain, biar bersatu dalam sebuah rasa kebersamaan untuk tetap berzikir kepada Allah. Ini kebudayaan. Nah, jadi dalam sistem kebudayaan itu bukan berarti sesuatu yang baru dari karya manusia, tapi ada nilai yang di situ bisa ditemukan, prinsip-prinsip nas, prinsip-prinsip sunnah
yang bisa dibangun dengan penuh syiar sehingga terasa di situ syiar-syiar Islam. Itu. Jadi ketika Bang Haji Roma Irama mengatakan tahlil dalam sebuah peringatan tentunya bersamaan dengan yang lain dalam bentuk acara-acara yang didesain dengan kekompakan individu-individu dalam masyarakat, itu kebudayaan. Bacaannya nas, perintah nas, tapi perilaku perbuatan dalam kebersamaan untuk menggerakkan kalimat tauhid dalam sebuah acara kegiatan yang disebut dengan tahlilan, itu kebudayaan. Habib Bahar jangan terlalu sensitif, tapi justru memutarbalikkan fakta yang sebenarnya dikehendaki Bang Roma Irama hanya karena kebencian, hanya karena ketidaksetujuan, atau lebih khusus lagi hanya karena Bang Haji Roma Irama sedang mengkritik sistem arogansi, hegemoni dari para habaib Ba'alwi, atau spesifik mengkritik kenasapan yang digunakan untuk glorifikasi. Padahal kenasaban itu hasil riset merupakan bentuk interpolasi, bentuk pencakokan yang memang harus dibuka di masyarakat, dan masyarakat harus tahu tanpa kebencian, tapi realitas untuk meluruskan sejarah. Hanya karena itu Mas Bahar tersinggung, seolah-olah dalam ceramah itu dia yang paling benar, tanpa memahami duduk persoalan apa yang dimaksud peringatan Maulid Nabi adalah kebudayaan dan apa yang dimaksud tahlilan adalah kebudayaan, tanpa memahami maksud penyampaian Bang Haji Roma Irama, sehingga nilai-nilai sastranya dipotong-potong seolah-olah apa yang disampaikan Bang Haji Roma Irama itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi yang jelas bukan bertentangan dengan ajaran Islam, tapi bertentangan dengan arogansi, emosi, sikap jumawa Mas Bahar Smith, dan tentu Habib Ba'alwi yang lain yang masih ingin menciptakan kelas sosial di atas pribumi, kelas sosial habaib Ba'alwi di atas pribumi. Rata-rata yang membenci Bang Haji itu bisa dibaca, rata-rata dari komunitas Mas Habib Rizik Syihab, dan rata-rata dari FPI. Dan yang tersinggung terhadap tesis Kiai Imad rata-rata juga dari FPI yang sudah nampak di depan masyarakat, di mata masyarakat, bahwa FPI ini dengan menggunakan sebagai status cucu Nabi betul-betul ingin memanipulasi keberagaman ini seolah-olah sahibul haq, al-imam, sistem imamah ingin dibangun oleh FPI dalam kepemimpinan Mas Habib Rizik Syihab. Ini betul-betul sebuah kehendak kuasa dalam agama untuk melakukan perbudakan spiritual agar semua dalam kendali orang-orang yang menggunakan nama sebagai cucu Nabi untuk membius masyarakat. Dan ini kalau nggak dibongkar berbahaya, seolah-olah sahibul haq dan al-imam atau imamah itu hanya pada habaib Ba'alwi dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, dengan target untuk mempertahankan sahibul haq wal imamah adalah habaib Ba'alwi. Ini berbahaya, ini berbahaya, ini berbahaya. Dan tapi saya yakin masyarakat tahu persis bahwa respon Mas Bahar Smith terhadap Bang Haji Roma Irama adalah respon yang sebenarnya untuk membangun kekuasaan habaib Ba'alwi, untuk mempertahankan ajaran habaib Ba'alwi yang sudah mengarah kepada sahibul haq sebagai sahibul haq wal imamah di lingkungan habaib Ba'alwi. Dan ini harus dikritik. Dan saya juga berharap para habaib Ba'alwi yang masih punya nurani terhadap Islam, yang masih punya nurani terhadap pentingnya ilmu dan takwa, para habaib yang tidak hanya merasa GR sebagai status cucu Nabi,
betul-betul memandang ini semua sebagai sebuah realitas berbasis ketulusan sebagai umat Nabi tanpa harus mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, yang kesemuanya itu bisa dilihat dari riset Imad dan didukung lintas disiplin keilmuan. Karena dalam keberagamaan ini di tengah kalangan umat Islam yang paling mahal adalah bila ilmi wa tuqa. Dalam konteks keumatan min ummati Nabi Muhammad SAW yang paling mahal adalah bila ilmi wa tuqa, bukan kenasaban. Apa arti kenasaban itu? Kalau pada akhirnya hanya untuk glorifikasi dan hasil dari interpolasi, hanya untuk mengunggul-unggulkan dan hasil dari sistem pencakokan, yang kesemuanya ditargetkan untuk membangun sistem sahibul haq wal imamah adalah habaib ba'alwi, yang kesemuanya itu hanya akan merusak sistem keberagamaan umat Islam min ummati Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pernyataan Mas Bahar Smith merespon yang berlebihan dan penuh jumawa, arogansi dan kesombongan terhadap Bang Haji Rhoma Irama adalah pernyataan dan pemaparan yang tidak berbasis, tidak berdasar pada prinsip ajaran Islam, tapi berdasar kepada nafsul ammarah bisu, hanya untuk membangun ajaran-ajaran yang mengarah kepada sahibul haq wal imamah. Demikian, semoga seluruh umat Islam memahami fenomena diskursus ini bukan untuk membangun kebencian, tapi untuk ke arah pada kesetaraan yang berbasis pada prinsip kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Dan ini adalah prinsip ajaran Islam dari ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW yang dipertahankan oleh salafus sholihin, para sahabat, tabi'in, sehingga para ulama-ulama sampai sekarang ini. Sehingga habaib ba'alwi yang dalam sistem sahibul haq wal imamah, imam yang disebut imam dari Mas Rizik Syihab dan para kelompoknya, itu tidak lain hanya ingin mencederai sistem keberagaman umat Islam yang penuh keragaman dan penuh keanekaragaman, penuh toleransi, penuh moderasi, yang betul-betul yang sebenarnya ingin diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ingin diajarkan dalam kalamullah Al-Quran dan yang ingin diajarkan oleh para salafus sholihin min ahlus sunnah wal jamaah, wabil khusus ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Terima kasih.